Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soli-soli semuanya? Alhamdulillah, tambah semangat luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, hari ini kita akan belajar tentang energi. Kita seringkali mendengar orang-orang berbicara tentang energi. Katanya manusia itu bisa bekerja, bisa belajar, bisa bermain bola, menendang bola, dan lain sebagainya itu karena mempunyai energi. Kita punya energi didapatkan dari sumber energi. Kalau sumber energi manusia itu berarti adalah makanan. Kalau kita makannya teratur dan cukup, insya Allah kita punya energi yang cukup juga. Jadi soli-solia semuanya, tanda syukur kita kepada Allah itu dengan makan yang teratur dan cukup. Kalau sudah seperti itu berarti kita bilang Alhamdulillah. Nah, ternyata tidak hanya manusia saja yang memerlukan energi dan sumber energi. Benda-benda di sekitar kita ternyata juga memerlukan energi loh. Bedanya kalau sumber energi kita itu makanan, jadi benda-benda di sekitar kita itu sumber energinya berbeda dengan kita. Sebenarnya apa sih energi itu dan sumber energi itu? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Jadi kalau tanpa energi kita tidak bisa melakukan apapun. Macam-macam energi ada banyak sekali. Salah satunya energi cahaya. Energi cahaya ini ditemukan di lampu, bisa juga di senter dan lain sebagainya. Energi panas bisa ditemukan di bara api. Energi gerak, contohnya di situ ada layang-layang yang diterbangkan, jadi layang-layang diterbangkan oleh angin, jadi menimbulkan energi gerak. Selanjutnya energi bunyi ditemukan pada radio. Kalau radionya dinyalakan otomatis akan berbunyi. Terus energi yang paling sering digunakan di rumah adalah energi listrik. Caranya dengan menyalakan stop kontaknya. Kalau yang ditaruh di kabelnya itu namanya stop kontak. Kalau untuk ceklak-ceklik itu namanya saklar. Sumber energi adalah benda-benda yang menghasilkan energi. Jadi tanpa adanya sumber energi kita tidak bisa memperoleh energi apapun. Sumber energi panas dan cahaya terbesar di bumi ini adalah matahari. Selain matahari ada juga angin. Angin ini sumber energi gerak bagi layang-layang, bagi kincir angin dan lain sebagainya. Terus ada sumber energi air. Jadi arus air ketika digerakkan oleh generator ini bisa menghasilkan listrik loh. Yang paling sering kita gunakan ada sumber energi listrik, tinggal mencolokkan di stop kontak. Selain listrik kita juga butuh baterai. Baterai ini energinya disebut energi kimia. Ada gas LPG itu gas alam, terus ada BBM bahan bakar minyak. Matahari sebagai sumber energi cahaya dan panas terbesar di bumi ini memiliki banyak manfaat untuk manusia dan tumbuh-tumbuhan dan juga hewan. Jadi semuanya pasti butuh matahari. Matahari cahayanya bisa menerangi permukaan bumi. Kalau mataharinya tidak muncul, pasti bumi akan menjadi gelap. Terus membantu proses fotosintesis untuk tumbuhan. Masih ingat fotosintesis itu apa ya? Iya, fotosintesis itu proses membuat makanan bagi tumbuhan hijau. Jadi tumbuhan hijau bisa membuat makanan sendiri dengan bantuan cahaya matahari. Terus panas matahari bisa untuk mengeringkan pakaian, celana, topi, sepatu, dan bahan-bahan makanan seperti mengeringkan kerupuk, mengeringkan ikan dan lain sebagainya. Sumber-sumber energi yang kita peroleh itu akan mengubah bentuk energi dari energi listrik, energi kimia bisa menjadi bentuk-bentuk energi yang lain. Di energi listrik misalnya, kalau kita mencolokkan setrika ke listrik, nanti yang timbul adalah energi panas ya. Kalau lampu dinyalakan, dia akan mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Radio ketika dinyalakan dia akan mengubah energi listrik menjadi energi bunyi.
Ada kipas angin. Kipas angin kalau kita nyalakan akan mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Lalu ada televisi. Televisi ini kalau pas kita nyalakan akan mengubah energi listrik menjadi energi bunyi dan cahaya. Kenapa kok bisa bunyi dan cahaya? Karena televisi ini menghasilkan suara, jadi menghasilkan energi bunyi. Terus cahaya ini yang bisa membuat kita untuk bisa melihat TV. Jadi tanpa adanya cahaya TV kita akan buram. Lanjutnya ke energi kimia. Energi kimia ini berarti berasal dari baterai, bukan dari listrik. Contohnya ada senter. Senter kalau dinyalakan berarti mengubah energi kimia menjadi energi cahaya. Robot-robotan mengubah energi kimia menjadi energi gerak. Handphone hampir sama dengan televisi. Dia mengubah energi kimia menjadi energi bunyi dan cahaya. Jam dinding mengubah energi kimia menjadi energi gerak. Karena banyak beberapa sumber energi yang berasal dari alam yang jumlahnya sangat terbatas, sementara kita butuh setiap harinya, kayak misalnya gas LPG sama BBM ini, kalau misalnya digunakan setiap hari tapi jumlahnya terbatas, dia akan lama-lama akan cepat habis. Makanya kita butuh yang namanya energi alternatif pengganti minyak bumi dan gas alam. Energi alternatif itu apa? Energi alternatif itu energi yang berasal dari alam dan lebih ramah lingkungan, jadi tidak mencemari lingkungan. Contohnya ada matahari, arus air, angin, kotoran ternak, limbah pertanian, panas bumi. Kalau dalam istilahnya biasanya kita sering mendengar ada istilah PLTA. PLTA itu pembangkit listrik tenaga air. Jadi arus air tadi ada gambarnya juga di sebelumnya. Arus air yang digerakkan generator akan menghasilkan listrik. PLTB pembangkit listrik tenaga bayu. Bayu itu angin artinya. Jadi PLTB pembangkit listrik tenaga angin. PLTU pembangkit listrik tenaga uap. Di Jepara ada PLTU ya. Terus PLTS pembangkit listrik tenaga surya. Nah, sekarang ini lagi gencar-gencarnya itu menjadikan tanaman sebagai energi alternatif juga. Contohnya ada pohon jarak, kelapa, bunga matahari. Terus ada juga kentang itu bisa dijadikan sebagai pengganti baterai. Dalam memanfaatkan energi alternatif tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Di antara kelebihannya dapat digunakan terus-menerus karena tidak akan habis, banyak tersedia di alam. Jadi kita harus bersyukur karena Allah benar-benar melengkapi kita dengan segala macamnya untuk mencukupi kebutuhan kita. Yang kedua, beberapa sumber energi alternatif menghasilkan energi yang besar seperti PLTA, PLTU, PLTN, dan lain sebagainya itu. Terus ramah lingkungan, jadi tidak mencemari lingkungan, tidak menimbulkan asap seperti kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Kekurangan dari energi alternatif, dia dibutuhkan biaya besar untuk membangun sarana pemanfaatan energi alternatif, misalnya pembuatan PLTA. Jadi biayanya harus memang yang sangat-sangat besar. Terus jumlah energi alternatif dipengaruhi oleh musim. Misalnya jumlah air meningkat saat musim hujan tapi berkurang saat musim kemarau. Jadi ini sangat berpengaruh dengan adanya air. Sama seperti sumber energi alternatif yang lainnya sama seperti itu. Sampai di sini jadi kita bisa belajar betapa Allah itu maha baiknya sama kita, sudah memberikan segala macam apa yang kita perlukan untuk hidup di dunia ini. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur. Tanda syukur kita adalah dengan memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita ini tanpa merusaknya. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.